kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat dan juga siap untuk menyembah memuji nama Tuhan ya, karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada sore malam hari ini. Yuk mari kita bersama-sama bersatu hati kita akan berdoa untuk bagian pada sore hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami akan memulai ibadah kami untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus bahkan spirit kami untuk memuji di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat mulut kami, lewat kata-kata kami, lewat sikap kami. Dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami awali dan kami berikan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Nah, sebelum mengangkat satu pujian, katakan kalau boleh Ko Samuel cerita sedikit ya. Beberapa dari kalian tahu bahwa Ko Samuel sempat kena COVID ya. Sempat kena COVID, bahkan Cik Amel juga kena COVID di tengah-tengah pregnant ya, di tengah-tengah hamil. Nah, banyak orang berbilang, wah pokoknya gampang Ko Samuel. Yang Ko Samuel bisa berpikir positif, yaitu Ko Samuel baca Alkitab ini dan Tuhan speak to me gitu ya. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya di Mazmur 46 ayat yang pertama dikatakan bahwa diamlah, ketahuilah bahwa aku Tuhan. Ya. Jadi Ko Samuel ingin ngajak kalian bahwa apapun kondisi kalian ya, mintalah kekuatan kepada nama Tuhan ya. Jadi mari kita akan menyanyikan pujian Allah sumber kuatku ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti siapa? Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, siapa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber siapa? Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya.
bersama-sama, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selain kita menyembah nama Tuhan, ya ingatlah bahwa ibadah bukan berarti bahwa Tuhan menikmati pertunjukan kita saja, tapi ibadah juga berarti kita mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya yang sudah dipercayakan pada hari ini. Jadi, mari bersama-sama rekan-rekan siapkan hatimu dengan sungguh hati. Kita hargai hadirat Tuhan, kita hargai pemberitaan firman Tuhan. Di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hatimu, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, penuhi hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu Tuhan, dengan hati-Mu. Ku rindu memandang-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Katakan dengan sungguh, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih
di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Haleluya. With a grateful heart, we give thanks. I say you are good, Lord. I say you are good to me. I say you're good to me. Satu bukti bahwa kita menyembah nama Tuhan, rekan-rekan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hati kita pasti ada ucapan syukur pada Tuhan. Tidak peduli keadaanmu seperti apapun, tapi pasti selalu muncul ucapan syukur. Itulah fase di mana kamu masuk di dalam penyembahan. Kalau Anda masih menggerutu, Anda masih berpikiran sesuatu yang tidak baik, mari tinggalkan itu semuanya. Anda tidak bisa membawa itu di dalam presence of God. Tinggalkan, lepaskan. Kita mau bersyukur padanya. Bukti dan tiket masuk untuk masuk di dalam hadirat Allah adalah grateful heart, hati yang bersyukur. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini biar Pak Fama akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, hati kami hari ini, kami mau bawa di hadapan Tuhan. Bapak, kami belajar untuk mau tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya, tubuh, roh, dan jiwa kami, untuk kami boleh mengalami hadirat Tuhan sore hari ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau beracara dalam setiap hati kami, pikiran kami, roh kami, kuasai Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar konsentrasi, mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, sebab kami percaya Roh Kudus-Mu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Dimanapun kami berada, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi, dan apa yang diucapkan, yang keluar dari pikiran dan hati hamba-Mu, biarlah bukan dari pikiran manusia, tetapi Yesus melalui Roh Kudus memakai mulut hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya harapkan semua keadaan kita dalam keadaan sehat, baik, puji Tuhan. Ya, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang berbeban berat kiranya Tuhan melawat dan memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kita boleh melalui hari-hari yang cukup berat ini dengan pertolongan tangan Tuhan. Nah, hari ini teman-teman, kita masih dalam tema berbicara mengenai
ya kita sebagai true worshiper atau penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Beberapa minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita menjadi ya sebuah komunitas yang menjadi worship generation atau generasi pemuji penyembah Tuhan yang benar ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita memiliki hati yang menyerah di hadapan Tuhan ketika kita datang di hadapan Dia di dalam penyembahan kita. Kemudian kita juga belajar bagaimana menjadi penyembah yang sejati, yang benar-benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah belajar dari Ibu Evi. Kita juga belajar bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan, ya. Di mana Pak Sujoko kemarin ya mengingatkan kita bahwa setiap kita perlu mengalami hadirat Tuhan. Dan malam hari ini atau sore hari ini, ya, kita juga mau belajar tentang bagaimana hadirat Tuhan yang kita alami itu akan menyatakan perubahan atau mengubahkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita belajar, persiapkan hati kita dengan segala kerendahan hati. Yuk, jangan ada yang melakukan hal-hal lain yuk. Hari ini kita mau fokus kepada firman Tuhan sebab saya percaya firman Tuhan ini sangat penting sehingga ini boleh membuat kita menjadi layak sebagai penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya akan share screen. Teman-teman nanti bisa melihatnya di rumah masing-masing, ya. Ya, apakah terlihat, Gerald? Terlihat ya? Oke, ya. Saya akan memperbesar. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah hadiratnya yang mengubahkan, ya. Jadi bukan hadirat yang lain ya, tetapi tentu saja ini berbicara tentang hadirat Tuhan yang mengubahkan. Jadi intinya yang mau saya sampaikan hari ini bahwa ketika kamu mengalami hadirat Tuhan, pasti kamu akan mengalami sesuatu, katakan amin, ya. Tidak mungkin seseorang ada di dalam hadirat Tuhan atau ketika hadirat Tuhan datang, kita tidak ngalamin apa-apa. Itu berarti ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah bagi kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kita bisa melihat bahwa hadirat Tuhan itu mengubahkan kita, ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti. Yang pertama itu adalah, kita baca dulu di dalam firman Tuhan ya, landasannya. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 33. Ini cukup panjang, teman-teman. Saya akan membacakannya buat teman-teman. Teman-teman juga bisa baca di layar screen teman-teman masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Sebentar, ini saya kecilkan dulu supaya terbaca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kemudian ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Berikutnya, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Demikian firman Tuhan yang kita baca, teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk kepada penjabaran, ya hadirat Tuhan yang mengubahkan, ini ada satu pertanyaan dulu yang mesti kita jawab. Apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Jadi kita tidak bisa mengalami perubahan ketika hadirat Tuhan datang kalau kita tidak tahu apa definisi daripada hadirat Tuhan itu sendiri. Jadi penting sekali kita harus mengerti bahwa hadirat Tuhan itu adalah secara sederhana itu bisa diartikan sebagai manifestasi kehadiran Allah. Ya, memang di dalam perjanjian lama kalau kita baca itu tidak ditulis secara tertulis bahwa ada hadirat Allah, tetapi dituliskan di dalam bahasa aslinya itu kavod, ya, yang diartikan sebagai kemuliaan. Nah, kemuliaan itu apa maksudnya? Ya, hadirat Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang artinya bukan hanya sekedar perasaan damai, teman-teman. Ya, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan atau kita merasakan hadirat Tuhan, seringkali ada orang yang berkata, "Oh, saya merasakan damai." Benar, enggak salah. Ya, karena otomatis hadirat Tuhan itu pasti akan membawakan damai sejahtera dalam diri kita. Tetapi sebenarnya bahwa hadirat Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan. Ya, jadi bukan hanya perasaan, tetapi kalaupun itu damai, damai itu harus berasal dari dalam hati kita. Damai yang sejati, damai yang benar-benar itu terluapkan dari hati kita yang benar-benar fokus on Jesus, fokus kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar perasaan. Kalau perasaan itu bisa saja salah, ya. Saya punya perasaan kepada seseorang, misalnya perasaan negatif, bisa saja itu salah, belum tentu kebenarannya. Makanya kita tidak bisa membawa perasaan kita ketika kita masuk atau merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan suatu damai ya dengan perasaan kita kalau kita hanya mengandalkan perasaan itu saja. Nah, artinya apa? Ya, hadirat Tuhan itu mengandung bobot yang menekan. Oh, ini artinya apa ini? Sehingga orang tidak bisa bertahan berdiri, efeknya hingga kepada fisik kita. Jadi saya mau katakan begini, hadirat Tuhan itu seringkali ya memanifestasikan kuasanya di dalam setiap kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang menyembah, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, orang tuh tidak bisa tahan ketika menghadapi hadirat Tuhan, teman-teman. Ya, kalau kamu belajar dari perjanjian lama, ketika orang-orang Israel mau menghadap Tuhan, mereka tidak bisa menghadap Tuhan begitu saja. Sampai Musa diperintahkan Tuhan harus membangun yang namanya kemah suci. Kemah suci itu pun dibagi 3 lagi. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan kemudian ruang maha kudus. Dan setiap ruang-ruang itu tidak bisa sembarangan orang masuk. Ya, di pelataran siapa yang bisa masuk, di ruang kudus siapa yang bisa masuk, di tempat ruang yang maha kudus yang paling suci siapa yang bisa masuk. Imam-imam besar saja yang dipilih Tuhan yang bisa masuk. Dan orang Israel tidak bisa begitu saja datang kepada Tuhan dan menerima hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pada saat itu terlalu kuat. Ya, sehingga apa yang terjadi, orang Israel akan mengalami kematian ketika sampai salah atau sampai tidak siap atau tidak sesuai dengan perintah Tuhan untuk menghadap Tuhan. Begitu kudusnya Tuhan sampai orang bisa mati, teman-teman. Bahkan pada saat waktu orang Israel membawa tabut perjanjian Tuhan akan dibawa ke Kiryat Yarim, kalau saya tidak salah nama kotanya itu. Ketika ada orang-orang yang mengangkut tabut itu dan tabut itu tergelincir, tabut itu
Nah, ini tabut Tuhan itu menggambarkan kehadiran Tuhan, teman-teman, pada zaman Perjanjian Lama. Jadi Tuhan itu pada waktu itu dibatasi, ya, kehadirannya itu dibatasi sepanjang ada tabut perjanjian, disitulah Tuhan hadir. Kalau tidak ada tabut perjanjian, maka Tuhan tidak ada di situ. Makanya orang Israel ketika mau berperang, tabut Tuhan itu harus ada di tengah-tengah orang Israel supaya apa? Ada kemenangan karena Tuhan beserta dengan mereka. Nah, satu saat tabut ini dibawa oleh orang-orang biasa, ya. Kemudian Usa, kalau saya tidak salah namanya Usa, ya. Kemudian tabut ini ketika digotong tergelincir. Sebenarnya Usa punya niat baik supaya tabut itu tidak tergelincir, maka dia menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya pikiran Tuhan lain. Usa, ya, sudah melanggar kekudusan Tuhan. Dia tidak punya hak untuk memegang itu. Dia tidak punya hak untuk menyentuh kemuliaan hadirat Tuhan itu. Sehingga Tuhan langsung membunuh dia, mematikan dia pada saat itu juga. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, teman-teman, saya mau tegaskan. Kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh hare-hare kalau bahasa Sunda itu. Saya tidak tahu bahasa Jawa apa ya. Kalau bahasa Jawa itu saya tidak tahu ya. Ya, suam-suam kuku datang ke hadirat Tuhan dengan apa ya. Seperti contohnya sore hari ini mungkin kita sedang menyembah Tuhan. Ada yang sedang tidur, ada yang mungkin sedang makan, atau mungkin ada yang sedang menggelontorkan badannya sambil nonton TV, mungkin sedang main HP, buka-buka Facebook dan segala macamnya. Teman-teman, saya mau tegaskan, engkau harus tinggalkan itu karena kita sedang menerima hadirat Tuhan yang kudus. Terus teman-teman katakan, itu berlaku sampai hari ini, teman-teman. Walaupun mungkin dia tidak semerta-merta mencabut nyawa kita ketika kita tidak menjaga kekudusan hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan bisa saja dengan caranya yang kita tidak tahu. Dia menegur kita. Oleh karena itu di dalam penyembahan itu kita harus benar-benar serius. Saya mau ngomong ini bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi penyembah yang sejati dan itu Tuhan kehendaki. Bukan menjadi penyembah yang asal-asalan, yang hanya sekedar nyanyi, sekedar berbahasa roh dan segala macamnya. Tidak. Tetapi dia mau kita benar-benar didapatinya sebagai penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan dia. Nah, kemudian kalau secara rohani, hadirat Tuhan itu maksudnya apa? Hadirat Tuhan secara rohani otomatis ketika dia datang, ketika kita menyembah dia, ketika kita bersekutu dengan dia, maka dia akan atau ada sesuatu yang terdesak keluar dari hidup kita. Apa itu? Ya, segala sesuatu yang mengikat hidupmu yang bersifat tidak kudus, segala sesuatu dosa, kenajisan, hawa nafsu, kedagingan, dan segala sesuatu yang meracuni pikiranmu, yang membuat hatimu menjadi sampah, ketika hadirat Tuhan datang, maka otomatis itu akan memaksa semua yang kotor itu keluar. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kamu dan saya tidak sama lagi dengan hidupmu yang dulu. Itulah hadirat Tuhan. Makanya ketika kamu datang dan kamu mengalami hadirat Tuhan, maka di situ berarti kamu bukanlah dirimu yang dulu. Kamu bukan manusia lama, tetapi kamu adalah manusia ciptaan baru yang benar-benar kamu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, kita harus perhatikan. Ada 3 dimensi kehadirat Tuhan dalam kehidupan orang percaya, termasuk kamu dan saya. Yang pertama itu berbicara tentang omnipresence, ya. Omnipresence itu berbicara tentang apa? Itu artinya bahwa Allah itu maha hadir, ya. Jadi dimensi kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Dimanapun saja dia bisa hadir. Ya, kamu mau menyembah dia, kamu mau bersekutu, berdoa dimanapun berada, Tuhan maha hadir. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah manifest present. Nah, di dalam manifest present ini, ya kita bisa melihat ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ada banyak manifestasi-manifestasi terjadi. Salah satunya adalah bahasa roh. Ya, ketika kita ada benar-benar di dalam hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan itu datang, maka tidak sedikit orang yang mengalami manifestasi rohani. Ya, kedatangan hadirat Tuhan membawa manifestasi. Bahkan ada juga orang yang terikat mengalami kelepasan dari roh-roh jahat.
Ada orang yang mengalami ya akar pahit dibebaskan. Karena apa? Saking kuatnya hadirat Tuhan itu mengalahkan segala sesuatu. Bahkan orang yang tidak bisa berbahasa roh tiba-tiba bisa berbahasa roh. Dia tidak pernah belajar bahasa roh. Saya berkata bahasa roh itu bukan diajarkan, tetapi itu datang dari Allah ketika dia mengaruniakan, ketika dia tahu kamu punya kerinduan itu. Manifestasi juga terjadi seperti yang saya alami sendiri. Pada saat saya mengalami ya manifestasi Roh Kudus, tubuh saya kemudian tiba-tiba bergetar sendiri dari kepala, bibir saya sampai kepada ujung kaki saya tidak bisa tahan. Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Saya ketakutan. Tuhan, apa ini? Apakah saya kena sakit stroke? Saya pernah berpikir seperti itu. Masa masih muda kena sakit stroke? Saya ketakutan. Tetapi setelah saya menyadarinya, bahwa itu adalah bagian dari manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Bukti yang saya alami, saya semakin disempurnakan. Saya semakin bisa melayani Tuhan. Saya semakin karunia-Nya dipertajam oleh Tuhan. Dan yang pasti, damai sejahtera yang sejati itu saya alami. Bukan hanya sekedar perasaan, tetapi saya alami secara pribadi roh saya. Nah, itu yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga hadirat Tuhan itu apa? Indwelling presence. Artinya apa? Kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Siapa orang percaya? Kamu dan saya. Manifestasinya dalam bentuk apa? Kehadiran Roh Kudus. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, sebelum itu dia katakan apa? Aku akan mengutus penolong yang akan menolong engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku akan datang kembali. Aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Catat baik-baik teman-teman. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah hanya orang yang sudah ditebus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kamu belum terima Yesus secara pribadi atau orang-orang di luar sana yang belum terima Yesus, jangan harap dia punya Roh Kudus. Dia tidak punya indwelling presence. Dia tidak punya kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hatinya. Karena dia belum terima roh itu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kehadiran Tuhan, dimensi ketiga ini adalah dia dah hadir di dalam hidup kita setiap saat. Dia tidak pernah lepas dari hidup kita. Dia senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Maka kita percaya hadirat Tuhan itu bisa datang kapan saja, dalam momen apapun juga, dimanapun saja, dan apapun yang kita lakukan, hadirat Tuhan itu bisa saja datang kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ini satu pertanyaan lagi, bagaimana seseorang bisa mengalami hadirat Tuhan? Yang pertama saya lihat di sini, kamu dan saya harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kamu baca dalam Yohanes 15 ayat 4-7, itu menggambarkan bagaimana sebuah ranting itu benar-benar melekat di dalam pokok anggur. Kita tidak bisa terlepas. Kalau sampai terlepas, maka firman Tuhan katakan engkau akan dikumpulkan dan engkau kemudian akan dibakar. Artinya kita lepas dari apa? Dari hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita akan mengalami kebinasaan. Makanya kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan, kita tidak bisa lepas dari Kristus, sang pokok anggur yang memberikan kamu dan saya asupan-asupan makanan rohani yang membuat engkau mengalami pertumbuhan iman. Ya, tinggal di dalam Kristus itu berarti kamu punya connect terus. Ya, jangan hanya connect dengan pacarmu doang, bro. Ya, kalau dengan pacar pagi, siang, malam makan enggak masalah, enggak apa-apa, enggak makan. Ya, yang penting sama pacar connect terus. Tanya sudah makan belum dan segala macamnya. Wow. Tapi kalau dengan Tuhan bagaimana connect kita? Nah, Tuhan mau kalau kamu mau mengalami hadirat Tuhan harus selalu punya konektivitas yang baik. Sinyalnya harus selalu bagus dengan Tuhan. Kemudian berikutnya teman-teman, engkau harus mengalami kematian daging. Hidup dalam pertobatan serta rela menyerahkan kehendak bebas atau melepaskan hakmu ketika kamu datang sama Tuhan, kamu percaya kepada Yesus. Maka artinya apa? Artinya kamu tidak punya hak lagi. Hakmu itu sudah kamu berikan kepada Tuhan. Kamu sudah matikan kedaginganmu, kamu hidup oleh karena pertobatanmu, kamu benar-benar mau memberikan hidupmu untuk Tuhan. Wah, kalau kamu bisa melakukan itu, engkau bisa mengalami hadirat Tuhan setiap saat. Karena apa? You punya hati udah beres.
you punya heart, ya, it's so clear, ya. Holy Spirit on your heart, ya. Roh Kudus ada dalam hatimu dan engkau bisa mematikan setiap kedagingan itu karena ada roh Tuhan di dalam hatimu. Kemudian yang berikutnya, tinggal dalam pujian dan penyembahan. Engkau harus punya kerinduan itu, ya. Tinggal dalam pujian penyembahan. Kenapa? Tuhan paling senang dipuji dan disembah. Dan panggilan kamu adalah apa? Untuk memuji, menyembah, dan melayani Tuhan. Kalau kamu baca nanti di dalam kitab Wahyu, apa kerja kita di sorga, teman-teman? Kerja kita di sorga adalah setiap hari memuji, menyembah Tuhan. Makanya setiap apa ya, saya sering dengar hamba-hamba Tuhan berkata seperti ini, ya, kalau kamu mau masuk sorga, maka kamu harus melatih dirimu untuk selama di dunia untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Karena apa? Karena nanti di sorga kerja kita adalah memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Wah, kayaknya boring banget ya. Masa tiap hari begitu-begitu aja kerja kita. Wow, beda. Pikiran manusia duniawi dengan pikiran manusia roh nanti berbeda. Kalau kita nanti akan diberikan roh dan tubuh kemuliaan dan pikiran kita pun akan berbeda. Bahwa pujian penyembahan itu akan menjadi sesuatu yang nikmat, yang akan kita nikmati untuk kemuliaan nama Bapa di sorga nantinya. Nah, jangan lupa, untuk mengalami hadirat Tuhan harus ada kedisiplinan. Saat teduh, ya, baca firman, Mazmur 119 ayat 97. Berkata apa firman itu menjadi apa ya? Kesukaan setiap hari, setiap saat kita punya kerinduan ya untuk bergumul dengan firman Tuhan. Ya, kita punya kedisiplinan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjaga hidup kita untuk kita bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Nah, berikutnya apa? Ya, mengembangkan roh haus dan lapar ini penting, ya. Kita mesti belajar. Jangan hanya mengembangkan haus dan lapar akan makanan jasmani, ya. Kita maunya makanan-makanan enak, fast food, ya. Kemudian makanan-makanan yang apa? Yang canggih-canggih sekarang, yang kadang-kadang rasanya itu nggak karuan, tapi anak-anak muda sekarang kayaknya enak gitu kan. Minuman bubble-bubble begitu segala macam, ya kan. Jangan hanya mengembangkan roh itu, tetapi roh haus dan lapar akan Tuhan itu mesti kita pupuk. Apalagi hari-hari ini, teman-teman. Saya selalu tegaskan, engkau harus kembali kepada Tuhan, bertobat, teman-teman. Kalau kamu belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu harus kembali back to the Bible, back to the Christ, back to the Jesus. Because the arm of Jesus is open to you. This is the chance of you. Ini kesempatanmu untuk kamu bisa mengalami Tuhan. Kalau enggak, kamu akan tergerus dengan dunia ini, kau akan binasa. Engkau tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Karena tantangan zaman ini akan sangat menggila dan sangat mengerikan, teman-teman. Nah, kemudian apa? Kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan tadi, ya. Yang pertama, apa yang akan dialami ketika hadirat Tuhan datang? Ini penting. Yang pertama yang akan kita alami adalah kemuliaan Tuhan akan datang. Ya, ini slide saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, good. Ya, kemuliaan Tuhan pasti otomatis akan datang, teman-teman. Kalau hadirat Tuhan itu datang, maka kemuliaannya otomatis akan datang. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi terjadi goncangan ketika Paulus dan Silas di dalam penjara. Ada goncangan, ada gempa bumi. Ini artinya apa? Hadirat Tuhan itu melambangkan satu kedahsyatan Tuhan yang datang ketika kita menaikkan satu penyembahan di hadapan Dia. Kalau kamu baca di dalam Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta, murid-murid berkumpul dan kemudian berdoa, memuji, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Datanglah Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin sehingga menggetarkan orang-orang yang ada di dalam sana. Ini bukan fiksi, teman-teman. Ini bukan mitos. Atau ini bukan hanya terjadi pada zaman dulu. Di Alkitab, enggak. Saudara, hadirat Tuhan, kegoncangan Tuhan, kuasa supranatural itu sampai hari ini masih terjadi. Ada banyak orang yang ngalamin, termasuk hidup saya pun ngalamin. Bagaimana ketika ada di dalam hadirat Tuhan yang kuat, ada goncangan. Ada seolah-olah seperti gempa yang menggoncangkan itu. Yang mengalambangkan bahwa hadirat Tuhan itu datang dengan kuasa yang dahsyat yang Tuhan miliki buat kita. Sehingga apa yang terjadi? Paulus dan Silas melihat bukti nyata. Ketika ada pujian penyembahan yang disampaikan, maka ada kuasa supranatural terjadi. Sendi-sendi
daripada penjara itu goyang dan kemudian terbuka. Kemudian yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah hadirat Tuhan otomatis akan membawa sukacita. Nah, kalau kita melihat Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, sebelum masuk penjara mereka itu sudah Sudah didera dulu. Dibuka bajunya, didera itu dicambuk ya, dicambuk, dipukul beberapa kali sampai pasti mengalami luka-luka dan kesakitan. Tetapi apa yang timbul daripada Paulus dan Silas ketika setelah didera dan kemudian dimasukkan penjara, mereka tidak lantas langsung mutung atau langsung kecewa dengan Tuhan, atau mereka langsung menyesal kenapa harus mengikuti Tuhan Yesus, tidak. Tetapi hadirat Tuhan yang Paulus dan Silas alami itu membawa sukacita dalam diri mereka. Mereka tidak menunjukkan kesedihan. Mereka tidak menunjukkan perasaan takut. Justru sebaliknya, mereka sangat bersukacita. Wah, luar biasa ini. Ya. Kemudian apa? Mereka justru menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Tengah malam loh. Kalau kita tengah malam ngapain? Kalau nggak tidur, ya kadang-kadang kita begadang nonton sepak bola atau main game online sampai pagi. Ya. Atau ngelakuin hal-hal yang recehan dan segala macamnya. Tapi Paulus dan Silas memanfaatkan itu. Mereka tidak lelah walaupun fisik mereka sakit. Mereka tetap menaikkan pujian penyembahan kepada Allah dengan dahsyatnya. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah jika seseorang mengalami hadirat Tuhan melalui hidupnya dalam pujian penyembahannya, maka apapun situasi yang sedang dialami, hal tersebut tidak akan mempengaruhi hati untuk tetap bisa berfokus dalam menyembah Tuhan. Jadi kalau kamu sebagai anak Tuhan yang sudah benar-benar ngalamin Tuhan, dan kamu hidup di dalam penyembahan, dan kamu mengalami hadirat Tuhan, maka situasi apapun yang kamu alami hari-hari ini, itu tidak akan membuat kamu hilang sukacita. Itu tidak akan membuat kamu hilang damai sejahtera. Tetapi kamu akan tetap berfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah memberikan kamu keselamatan. Atau yang kedua, hadirat Tuhan itu pasti akan membawa sukacita bagi setiap kamu atau saya yang sedang mengalami hati gundah gulana. Jadi ketika kita membawa beban kita, persegumulan kita, kesedihan kita di hadapan Tuhan, teman-teman ingat, hadirat Tuhan yang kuat itu sanggup untuk membebaskan itu, menggantikannya dengan sukacita yang sejati. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hadirat Tuhan itu membebaskan. Ya, fakta yang terjadi dalam firman Tuhan yang kita baca adalah Paulus dan Silas ada dalam penjara dan terbelenggu, itu faktanya. Kondisinya apa? Kondisinya mereka di penjara, bahkan di penjara itu bukan di penjara yang biasa. Mereka itu dikatakan firman Tuhan di penjara di ruang yang paling tengah, artinya di ruang isolasi. Di ruang tengah itu artinya di ruang yang sangat sempit, kemudian itu bentuknya isolasi, dan kemungkinan untuk bebas dari penjara itu sangat sulit. Karena itu memang sudah didesain demikian. Makanya dikasih di tengah, tertutup dia. Ya, kanan, kiri, kemudian belakang, depan itu tertutup sehingga kemungkinan untuk lari itu tidak bisa. Otomatis, ya, kondisi daripada ruang penjara ini gelap, kemudian pasti mereka akan mengalami kedinginan. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan katakan kaki mereka itu dibelenggu. Artinya mereka nggak bisa bergerak bebas. Wow, mereka sangat terkungkung, mereka sangat terikat, mereka sangat terbatas. Bagaimana bisa mereka bersukacita? Bagaimana mereka bisa tetap menyembah Tuhan dalam keadaan seperti itu? Kalau itu terjadi pada kamu dan saya yakin belum tentu kita akan punya sukacita seperti apa yang dirasakan oleh Paulus dan Silas. Nah, hal ini teman-teman, baik fakta maupun kondisi ini, itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan bagaimana seringkali manusia mengalami kondisi-kondisi sulit yang membelenggu. Entahkah karena dosa yang kita lakukan, ataupun mungkin karena seizin Tuhan untuk kita mengalami ujian seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi, kalau kamu mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupmu,
maka kamu akan mengalami pembebasan, teman-teman. Penjara itu melambangkan, atau belenggu itu melambangkan apa? Ikatan-ikatan dosa kita. Dosa apa yang kamu lakukan selama ini, teman-teman? Apakah kamu sudah melakukan perzinahan? Apakah kamu sudah berdosa dengan mengkonsumsi narkoba? Atau engkau sudah menyakiti orang tuamu, menyakiti teman-temanmu? Engkau sudah bergaul bebas dan engkau sudah rusak. Engkau menyimpan akar pahit dalam hidupmu sampai hari ini engkau belum bebaskan, engkau belum bisa mengampuni seseorang. Engkau hidup di dalam kenajisan, hawa nafsu, keterikatan. Dengar baik-baik. Kamu bisa bebas. Ketika kamu mengundang Tuhan dan Tuhan hadir di dalam kemuliaannya. Belenggu itu, penjara itu, bisa dihancurkan, bisa dilepaskan. Engkau bisa dibebaskan. Kenapa? Tidak ada yang kuat bertahan menghadapi kuat kuasa kemuliaan hadirat Tuhan. Dosa sebesar apapun bisa takluk di dalam kaki Tuhan. Makanya inilah kesempatan buat kamu untuk ngalamin itu. Kalau mungkin ada di antara kamu yang masih terikat, mungkin kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah aktif melayani Tuhan, kau sudah rajin ibadah, tapi kamu masih terikat dengan hal itu. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan Dia tidak membencimu sedikit pun. Dia tidak mengatakan, kamu sudah melayani aku dan aku usir dan engkau tidak layak lagi di hadapanku. Nah, kalau kamu datang dengan kerinduan, membawa hatimu yang hancur di hadapan Tuhan, percayalah, penjara itu akan Tuhan goyahkan, dan belenggu itu akan Tuhan bebaskan, dan kau akan menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Terima rema ini. Terima apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Kemudian yang berikutnya, hadirat Tuhan yang keempat, itu pasti akan menyatakan mujizat. Ya, Paulus dan Silas mengalami kuasa mujizat di ayat yang ke-26. Ya, mujizat apa yang mereka alami? Yang pertama, belenggu terlepas. Bayangin, kok bisa belenggu yang zaman dulu itu, kalau saya gambarkan itu bisa jadi seperti pasungan yang terbuat dari kayu, bisa itu. Bisa juga terbuat dari apa? Besi yang dirantaikan di kaki narapidana atau orang-orang penjara pada saat itu. Bayangkan, itu begitu kuatnya, kok bisa lepas gitu loh. Aneh kan? Itu kalau bukan karena mujizat kuasa Tuhan, itu tidak mungkin. Kemudian mujizat yang berikutnya apa? Sendi-sendi penjara goyah. Namun tembok itu tidak runtuh menimpa mereka. Sehingga mengakibatkan mereka mati. Amazing bukan? Kok Tuhan bisa gitu dengan caranya? Kalau kita berbicara atau melihat pengalaman gempa bumi itu otomatis akan merusak, ya, meruntuhkan, bahkan akan merenggut nyawa, ya, akan menimbun korban jiwa dan segala macamnya. Tapi ini bayangkan gempa bumi yang sedemikian dahsyat, yang terjadi adalah penjara itu hanya goyah, dan goyahnya penjara itu maksudnya apa? Untuk membuka engsel-engsel pintu yang terkunci. Bayangkan itu, Tuhan bisa melakukan sedemikian hebatnya. Tidak harus merusak, tidak harus meruntuhkan, tetapi hal-hal yang dinilai perlu untuk membebaskan Paulus dan Silas, itulah yang dilakukan Tuhan. Dia tidak harus merusak penjara itu, dia hanya membuat sendi goyah, tembok yang goyah, kemudian engsel terbuka, dan yang ketiga, pintu-pintu itu terbuka. Itu yang Tuhan Allah lakukan. Dan Tuhan Allah lakukan itu kenapa? Karena Tuhan melihat ada dua orang hamba Tuhan yang memuji menyembah Dia dengan hati yang tulus, dengan kasih yang tulus. Teman-teman, saya mau katakan, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan dalam pribadi saya. Kalau saya ceritakan, sangat banyak. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang menjadi kerinduan saya, yang selama ini saya doakan, yang berapa lama saya gumulkan dalam doa, tiba-tiba Tuhan berikan. Ini suatu mujizat yang luar biasa.
Dan itu berlaku pada kamu dan saya, teman-teman. Mujizat itu berlaku. Dan mujizat itu seringkali datang ketika hadirat Tuhan datang. Apa yang kalian harapkan hari-hari ini? Kalau kalian masih ingat, Tuhan sanggup menyatakan terikat, Tuhan sanggup melepaskan kamu. Melepaskan belenggu itu. Dia akan menggoyahkan sendi-sendi ya yang mengikat dirimu sehingga Tuhan membukakan pintu pengampunan, pintu pertobatan sehingga kamu bisa ngalamin Tuhan secara pribadi. Kemudian yang kelima, teman-teman. Yang kelima adalah ini kenapa enggak keluar nih? Sebentar. Bentar ya. Ini apa ini? Sebentar teman-teman. Oke. Ini kok enggak keluar ya? Bentar ya, saya stop dulu stop share screen-nya. Saya coba ulangi. Ya, saya coba cepat. Oh, ini apa ini? Oke, ada miss ya. Oke, saya akan membuka secara manual saja, teman-teman. Sorry ya, share screen-nya ada masalah, ada problem sedikit. Ya, saya akan share screen secara apa aja. Bentar ya. Ya, kemudian yang kelima, hadirat Tuhan itu pasti otomatis akan membawa pertobatan, teman-teman. Ya, kalau kita melihat ya 7 kepala penjara yang hilang harapan dan putus asa itu, mereka dia yang mau mengakhiri hidupnya, itu akhirnya apa? Akhirnya mengalami pertobatan. Ya. Jadi hadirat Tuhan ya, itu pasti otomatis akan membawa pertobatan dalam diri kita. Ya. Kepala penjara tadi itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia melihat sendiri kuasa mujizat, kuasa supranatural, ya, di mana ketika pujian penyembahan dinaikkan, maka disitulah titik pertobatannya. Makanya ketika kamu datang dan hadirat Tuhan itu datang, itu adalah kesempatan kamu dan saya mengalami pertobatan supaya kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, hadirat Tuhan yang terakhir. Hadirat Tuhan itu pasti akan mendatangkan jiwa-jiwa. Ya, di ayat 2 sampai 33, ketika ya kepala penjara ini bertemu dengan Paulus dan Silas memberitakan firman kepada mereka. Kemudian kepala penjara ini mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus. Bukan hanya dia saja, tetapi dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan kemudian menyuruh Paulus dan Silas untuk memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Dan akhirnya satu keluarga ini mengalami keselamatan. Nah, teman-teman, ini pasti hadirat Tuhan itu pasti akan mendatangkan jiwa-jiwa. Di dalam Yohanes 12 ayat 32 berkata apa? Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi kalau ada Yesus hadir, kalau kita meninggikan dia, kalau kita bisa membawa hadirat Tuhan Yesus datang di tengah-tengah persekutuan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, maka otomatis itu akan membawa jiwa-jiwa sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dan apa yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan yang kita baca. Hadirat Tuhan itu membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika mereka melihat mujizat datang, ketika mereka melihat ada perubahan hidup, ketika mereka melihat ada manifestasi kuasa Tuhan, ketika roh Tuhan datang, ketika hadirat Tuhan datang, maka saya percaya hal-hal tersebut bisa membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, itulah mengapa untuk mendatangkan hadirat Tuhan dalam diri pribadi kita itu penting. Ada banyak hal yang bisa terjadi yang luar biasa yang membuat kita semakin mencintai Tuhan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman semua, jangan main-main dengan penyembahan. Seriuslah di dalam menyembah Tuhan. Ya, seringkali saya lihat, ya, saya juga mengalami hal dulu ketika kita menyembah Tuhan,
penyembahan kita adalah penyembahan yang garing. Ya. Kita tidak terfokus kepada Tuhan, tapi kita fokus dengan gadget kita, dengan pikiran-pikiran lain. Kadang-kadang ekspresi kita pun tidak menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Nah, malam hari ini, ketika teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari yuk sama-sama kita merubah paradigma itu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Ya, rasakan hadiratnya yang mengubahkan. Percaya ketika kamu melakukan apa yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami terobosan iman. Engkau akan berdampak. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan engkau akan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya rindu nanti kalian boleh sharingkan di kelompok kecil. Yuk, semuanya boleh terbuka untuk kita saling membagikan apa yang kita dapatkan. Dan kita juga saling sharing kehidupan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan, teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk kuat kuasa hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, hadirat Tuhan sedang dinyatakan atas setiap kami, Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Kami percaya dalam nama Yesus, hadirat-Mu menjamah setiap anak-anak muda, Tuhan. Yang terikat dibebaskan, Tuhan. Yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang sedang hidup di dalam kenajisan dilepaskan, dibebaskan. Kau menjadi ciptaan baru di dalam nama Yesus. Terima dengan imanmu. Terima di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap hari indwelling presence itu akan ada dalam diri mereka, Tuhan. Sebab Holy Spirit ada dalam hidup mereka, dalam hati mereka, yang menguasai hati dan pikiran mereka, dan menuntun mereka kepada jalan-jalan kebenaran, menuntun mereka kepada kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus senantiasa berbicara tanpa henti-hentinya sampai kami mengalami perjumpaan pribadi dan keserupaan dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Oke, shalom teman-teman. Jadi saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Bisa minta tolong share screen, Cik Mauren. Oke, shalom Youters. Bertemu bersama saya Kira dalam ibadah Youth minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi selama seminggu ke depan. Mari kita simak bersama-sama. Ibadah pada hari Sabtu 31 Juli diadakan pada jam 5 sore yang didampingi oleh Pendeta Gunawan Susanto dengan tema Blessing Community dan disertai dengan perjamuan kudus. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan perjamuan, bisa mengambil di gereja mulai pada hari Kamis pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Ibadah akan diadakan secara online melalui live streaming YouTube channel GA Dr. Cito. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi Pak Fama dan Kak Ella. Persembahan akan dilakukan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Persembahan kas gereja. Persembahan perluasan lahan gereja. Dan persembahan persepuluhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Joseph Ardian. Selamat ulang tahun Ko Joseph. Teman-teman nanti bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Ko Joseph. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa bergabung dalam ibadah Youth minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Youth for Christ, United, Impact, and Level Up.
Berikutnya kita akan memasuki doa berkat. Minta tolong bisa Pak Falma memimpin doa berkat kita. Oh iya, tapi teman-teman sebelumnya saya ingin mengingatkan setelah ibadah live ini, setelah ibadah Zoom ini teman-teman jangan live dulu ya. Kita akan mengadakan breakout room dulu. Silakan Pak Falma. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, kendaraan diri kami, menghadap Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur untuk ibadah Zoom yang boleh kami lakukan, YFC, Gaya Dr. Cipto pada sore hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh disampaikan. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Terima kasih juga Bapak untuk setiap teman-teman pengurus yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan hari ini bukan untuk kemegahan kami, tapi kami mau kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik sampai hari ini menjelang akhir daripada ibadah kami. Berjalan dengan baik, kami percaya semua karena pertolongan tangan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, kekal hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Hari ini juga hamba-Mu berdoa buat Joseph yang pada hari kemarin ulang tahun, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati dia, menjadikan dia semakin tajam lagi dalam setiap karunia-Nya untuk melayani Tuhan, dan Joseph juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh menjalani hari-harinya, dan juga perkuliahannya, dan juga masa depannya kami percaya ada di dalam tangan Tuhan, ada jaminan Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk Yosef takut, tetapi kami percaya bagi setiap anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan itu terjadi dalam kehidupan Yosef. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang hari ini hadir di dalam Zoom, tanpa terkecuali, Engkau berkati, Engkau urapi, dan biarlah mereka juga boleh senantiasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, dan mereka mengalami breakthrough dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang atau anak-anak muda yang benar-benar hidup antusias untuk mencari Tuhan, dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, menjadi generasi-generasi yang akan membawa terobosan bagi gereja, lingkungan, dan juga keluarga, dan dimanapun mereka berada. Yang mengalami kesulitan hari-hari ini, Tuhan tolong. Yang sakit, Engkau jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang berbeban berat, berikan kelegaan Tuhan. Yang sedang skripsi, Tuhan tolong bantu berikan hikmat, sehingga mereka bisa menyelesaikannya. Dan juga yang sedang kuliah, studi, Tuhan berikan kepintaran, supaya mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, sehingga mereka juga boleh mencapai cita-cita mereka, dan Tuhan memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk malam hari ini. Minggu depan kami akan bertemu lagi secara live streaming. Kami akan beribadah dengan disertai perjamuan kudus, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Gun, gembala kami, dan juga perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Biarlah itu boleh mengingatkan kami akan pengorbanan kematian Tuhan bagi kami, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Dan pertemukan kami dan teman-teman kami yang lain dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum sempat bergabung sore hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka, tapi kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus mengingatkan mereka untuk mereka kembali boleh bergabung bersama dengan kami minggu depan melalui live streaming dan perjamuan kudus. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengakhiri ibadah kami sore malam hari ini, dan sebentar kami akan break room, kiranya kami boleh saling memberkati, dan sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, membuka hati kita, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang akan terus diam dalam hatimu, dan akan membawa engkau kepada setiap rencana Tuhan. Terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Putra, yaitu Roh Kudus, yaitu daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.